Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas ya terkait problem based learning atau PBL. Kita langsung saja mulai. Ada sekitar 6 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah urgensi atau pentingnya apa itu PBL, lalu sejarah PBL, definisi PBL, kemudian yang keempat, kaitan PBL dengan ilmu sosial dan pendidikan, yang kelima, fase atau sintaks PBL, yang terakhir adalah konteks ideal PBL. Kita mulai dari yang pertama, yaitu urgensi PBL. Seberapa pentingnya, kenapa ada PBL? Jadi, paradigma sekolah ya, paradigma konvensional sekolah adalah sekolah seperti industri. Apa artinya sekolah seperti industri? Yaitu sekolah dianggap menghasilkan produk yang sama, siswa dianggap memiliki kemampuan yang sama, siswa dididik, diproses dengan cara yang sama, dan nantinya diharapkan ketika selesai memiliki kemampuan yang sama pula. Nah, seperti industri mencetak hal yang sama ya, membuat benda yang sama, prosesnya sama, hasilnya juga sama. Tapi itu keliru ya. Bagaimana seharusnya? Seharusnya siswa itu memiliki keinginan, memiliki imajinasi, dan memiliki rasa ingin tahu yang berbeda-beda, tidak sama. Ya. Siswa oleh karena itu harus dibekali bagaimana cara mereka memecahkan masalah yang nyata di dunianya, yang nantinya akan ditemui ketika lulus. Karena siswa ketika lulus, ketika selesai sekolah, maka akan menghadapi permasalahan yang berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, siswa harus dibekali ya tadi kemampuan memecahkan masalah yang nyata dan kontekstual yang kompleks. Kemudian yang kedua, yaitu kita membahas sejarah ya. Penggunaan PBL ini pertama kali digunakan pada tahun 1950-an ya di Case Western University oleh mahasiswa kedokteran saat itu. Ya, saat itu mereka menghadapi permasalahan terkait penyakit dan terkait dengan pasien-pasien yang harus dipecahkan permasalahannya. Kemudian muncullah atau diterapkanlah PBL ini di pembelajaran perkuliahannya. Dimulai dari situlah maka PBL berkembang, ya, digunakan di teknik, digunakan di ilmu ekonomi dan bisnis, digunakan di ilmu hukum, hingga PBL ini akhirnya digunakan di pendidikan. Sehingga pada awalnya memang PBL ini bukan pendidikan yang menggunakan, tetapi malah bidang kedokteran. Nah, itulah sejarahnya PBL. Lalu yang ketiga definisinya, PBL ini yang pertama mengharuskan siswa belajar secara kolaboratif ya. Artinya belajar secara kelompok. Nantinya guru harus membuat kelompok. Untuk apa? Untuk memecahkan permasalahan nyata dan otentik. Sehingga melalui pembelajaran itu, pembelajaran kolaboratif tadi, diharapkan mampu mengembangkan content knowledge, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan self-assessment siswa. Di mana kemampuan-kemampuan ini dibutuhkan siswa untuk kedepannya ketika dia menghadapi dunia nyata di luar pendidikan, di luar sekolah. Yang keempat, apa kaitannya PBL dengan ilmu sosial dan pendidikan? Ya, karena tadi ternyata PBL bukan pertama kali yang menerapkan PBL bukan pendidikan, malah kedokteran. Namun kita cari itu, apakah ada keterkaitan dengan ilmu sosial dan pendidikan? Ada, ya. PBL sangat sesuai dengan keilmuan sosial dan pendidikan karena menekankan pada permasalahan nyata dan permasalahan di sistem masyarakat. Sehingga tidak mengherankan jika banyak penganut PBL merujuk pada teori John Dewey tentang pendidikan demokratis. Selain itu juga merujuk pada teori Paulo Freire tentang konsep pendidikan kritis. Ya. Dengan kata lain, di dalam PBL siswa itu harus terlibat, yaitu merasa seolah dirinya memang berperan dalam memecahkan masalah yang nyata bagi dunia siswa. Ya, dengan catatan ya, bagi dunia siswa, bukan dunia orang dewasa, berbeda. Baik. Yang kelima, sintaks PBL. Ada 4 sintaks, yaitu menyajikan, mengidentifikasi masalah,
pengembangan rencana dan penerapan rencana serta evaluasi penerapan rencana. Yang pertama, menyajikan dan mengidentifikasi masalah. Nah, permasalahan ini bisa didapatkan dari guru ya, atau juga dari siswa. Jadi guru nanti bisa bertanya kepada siswanya, bertanya jawab, sehingga dari hasil tanya jawab itu bisa merumuskan suatu masalah. Tentu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut yang digunakan untuk menggali identifikasi masalah adalah pertanyaan yang sudah direncanakan sebelumnya, bukan spontanitas. Sehingga kalau guru bertanya secara spontan, maka jawaban dari siswa tentu saja banyak yang melenceng nantinya ya, malah akan menyulitkan guru dalam menyajikan dan mengidentifikasi masalah. Kemudian berikutnya, masalahnya harus bersifat kompleks ya. Lalu masalahnya harus bersifat nyata, seperti yang diuraikan di depan tadi. Selain nyata, selain kompleks, masalah itu harus dekat dengan siswa, artinya kontekstual. Yang terakhir, masalah ini harus menarik. Menarik itu seperti apa? Menimbulkan, menumbuhkan, merangsang rasa ingin tahu siswa. Berikutnya pengembangan rencana. Ya, jadi di sini siswa berkolaborasi, ini mulai bekerja kelompok untuk mencoba merancang sebuah rencana untuk memecahkan masalah. Ya, masalah yang sudah disepakati pada fase pertama tadi. Ya. Kemudian pembagian kelompoknya menjadi kunci di sini. Guru harus bisa membagi kelompok secara heterogen. Heterogennya tidak dari mana? Dari prior knowledge siswa, dari pengetahuan dan kemampuan awal siswa. Sehingga kalau dalam kelompok itu terdapat heterogenitas dari prior knowledge, maka kelompok akan berjalan secara dinamis. Lalu apa yang dilakukan siswa di dalam pengembangan rencana? Yaitu merencanakan tindakan sederhana. Ya, merencanakan tindakan sederhana dan juga bisa pengkajian informasi dan juga brainstorming antar siswa tentang masalah yang sudah disepakati di awal. Berikutnya di penerapan rencana. Nah, pada fase ini siswa memastikan bahwa rencana mereka benar-benar bisa memecahkan masalahnya. Nah, tadi kan baru mengembangkan, sekarang memastikan nih, bisa nggak nih rencana yang tadi itu digunakan untuk memecahkan, efektif tidak, efisien tidak. Biasanya juga tetap dengan diskusi kelompok yang dipandu oleh guru. Guru harus memandu di sini. Guru harus menjadi guide, harus memfasilitasi supaya apa? Supaya siswa tetap keep on track, fokus kepada masalahnya, jangan melebar kemana-mana, jangan sampai siswa melebar kemana-mana. Peran guru di sini sangat vital. Biasanya guru memandu siswa secara verbal maupun secara tertulis ya, menggunakan LKPD biasanya di sini ya, lembar kerja peserta didik. LKPD yang dirancang guru di sini harus mampu mengarahkan dari apa yang siswa ketahui sebelumnya atau prior knowledge tadi menuju ke pemahaman yang lebih mendalam. Nah, jadi bukan sekedar isinya soal-soal yang harus dijawab ya, LKPD itu bukan, tapi harus bisa mengarahkan siswa, memandu siswa ya, menjadikan siswa supaya tetap fokus, keep on track. Fase yang terakhir adalah evaluasi penerapan rencana, yaitu berisi refleksi, berisi feedback, dan berisi kesimpulan dari apa yang sudah dilakukan di fase-fase sebelumnya. Yang terakhir adalah yang keenam, konteks ideal. Yang pertama, hindari permasalahan pseudo. Permasalahan pseudo itu permasalahan yang semu ya, permasalahan yang semu yang tidak autentik, tidak kontekstual. Sehingga sangat penting bagi guru bagaimana cara guru itu membuat siswa merasakan bahwa masalah yang sedang dibahas itu terasa sangat dekat dengan siswa. Nah, sehingga siswa tidak merasa ini masalah kok jauh banget, ini masalah kok abstrak sekali. Ini ya jadinya nanti pseudo tadi itu ya. Nah, sehingga peran guru di sini sangat penting untuk menjadikan siswa merasa sangat dekat dan nyata. Kemudian problem based learning beda dengan project based learning. Ya, jadi problem based learning adalah bagian dari project based learning, di mana kalau project based learning menghasilkan produk benda nyata ya, benda nyata. Kalau di problem based learning tidak sampai ke sana ya. Jadi secara ideal siswa akan memecahkan masalah aktual dan nyata
Nah, bagaimana mengakomodasinya? Selain tadi guru memandu dan memfasilitasi, guru dan siswa memanfaatkan teknologi supaya siswa dapat mengakses beragam informasi yang dibutuhkan sebagai solusi untuk memecahkan masalah. Jadi, manfaatan teknologi di sini sangat penting. Ya, bisa berupa internet, bisa berupa device, bisa berupa laptop, HP. Tapi kalau tidak punya, bisa menggunakan pemanfaatan literasi yang lain seperti ensiklopedia, majalah, koran, buku yang ada di perpustakaan. Ya, jadi di sini saya simpulkan bahwa PBL ini artinya adalah solve problems in unique ways. Jadi nanti siswa akan memecahkan suatu masalah itu dengan sudut pandang mereka masing-masing, dengan keunikan mereka masing-masing. Karena kembali ke tadi di awal, siswa memiliki prior knowledge, siswa memiliki imajinasi, siswa memiliki pengetahuan yang beragam. Ikan hiu pegel-pegel, cukup sekian. Terima kasih. Maaf, pantunnya nggak nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.